Jika kalian punya pengalaman pernah menyadari jawaban dari Tuhan dari pertanyaan kalian, boleh komen di kolom komentar di bawah ini ya. Cerita ya, untuk berbagi dan sharing kepada teman-teman yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Senang sekali saya Maya Afidata dapat menjumpai my friend kembali tentunya di YouTube My Edutainment TV channel. Ya my friend, apa kabar kalian? Semoga semakin hari semakin bertambah baik, bahagia, damai, sejahtera, sehat, jasmani dan juga rohaninya ya. Ya, pembahasan kita pada video kali ini adalah bagaimana sih cara Tuhan berbicara dengan kita, cara Tuhan menyampaikan pesan-pesannya kepada kita. Tentunya pastinya yang sudah semua orang tahu ya, sudah diajarkan di agama manapun, belepotan, bahwa Tuhan atau Allah berbicara kepada kita sebagai umat manusia melalui kitab suci ya. Nah, tapi ketika kita punya satu pertanyaan kepada Tuhan, kita punya satu kebingungan yang berulang kali kita bertanya kepada Allah, ini aku harus bagaimana ya? Apa ya yang harus aku lakukan? Nah, di situ kita juga harus peka terhadap jawaban-jawaban dari Allah yang Allah berikan kepada kita secara langsung, yang bisa kita terima ya, yang bisa kita sadari dengan kepekaan yang ada di dalam diri kita. Jadi gimana Mai? Apa aja sih? Gimana caranya ya untuk kita menyadari jawaban-jawaban dari pertanyaan yang kita ajukan kepada Allah atau kepada Tuhan? Yang pertama adalah ketika kalian sedang memiliki masalah dan kalian bertanya, terus kalian tiba-tiba ngobrol nih sama temen gitu ya, atau mungkin mendengarkan radio, mendengarkan televisi, atau nonton sinetron, film, atau apapun, atau mendengarkan lagu ya. Terus seolah-olah itu kok menjawab pertanyaan apa yang ada di hati kita yang kita tanyakan gitu kan. Dan itu biasanya terkadang ya nggak semuanya gitu ya, berulang-ulang. Jadi kayak misalnya mendengarkan lagu gitu ya, kok nih di hati kayak terngiang-ngiang lagu itu terus, atau mungkin yang hafalan Al-Qur'annya baik, mungkin kok terngiang-ngiang pada satu ayat tertentu itu terus. Oh, berarti itu adalah jawaban yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, di situ kita harus peka, kita harus tahu nih apa sih, bagaimana sih Tuhan bicara sama kita. Itu artinya kan Tuhan berbicara dengan kita melalui banyak hal ya, banyak media ya, baik itu melalui ya, itu tadi yang saya sebutkan. Kita mendengarkan lagu, atau kita mendengarkan penceramah sedang berbicara, kita menonton film atau sinetron yang kisahnya kok seperti apa yang terjadi di dalam diri kita. Seperti itu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah ketika kalian menginginkan satu hal, tetapi Allah tunjukkan terus bahwa selalu tidak pernah bisa menyatu, atau diperlihatkan bagaimana sifat dan karakter orang tersebut kepada kamu gitu kan. Itu berarti Tuhan ngasih tahu nih ke kita gitu, melalui alam semesta, melalui tingkah laku orang tersebut, yang mungkin kamu lagi suka nih sama orang, kamu ngejar-ngejar sama orang itu tersebut. Tiba-tiba kok bukan tiba-tiba, tapi kok banyak hal yang Allah tunjukkan bahwa sifatnya kok begini ya, kok ini kok menyakiti aku terus, atau kok kayaknya nggak baik ya buat aku. Nah, di situ kita juga harus peka, harus sangat peka, dan harus menyadari bahwa itu adalah jawaban dari Tuhan atas
pertanyaan kita, atas keinginan kita bahwa itu gak baik buat kamu. Begitupun sebaliknya, ketika itu semua dimudahkan, itu semua dilancarkan semuanya dan baik, insya Allah itu adalah yang memang Tuhan berikan baik untuk kita. Tapi dengan catatan, saya juga punya pengalaman ya. Saya bertanya kepada Tuhan, kemudian semua dimudahkan, dilancarkan, tapi di perjalanannya juga tidak semulus yang kita bayangkan, yang kita harapkan, yang kita inginkan. Tapi di situ kemudian saya berusaha mengambil hikmah dari perjalanan, dari proses itu gitu. Oh, ternyata memang proses itu terlihat begitu sakit, begitu menyakitkan ya. Tapi itu membuat saya menjadi lebih dewasa, bisa berpikir lebih bijak, seperti sampai akhirnya saya terbangun spiritual. Dari kejadian-kejadian yang awalnya saya sudah sholat istikharah, sudah banyak doa, puasa, segala macam, bertanya, Tuhan ini baik gak buat saya? Tapi Tuhan mudahkan semuanya, Tuhan berikan jawaban dengan segala kemudahan, segala kelancaran. Tapi di perjalanannya, setelah apa yang didapatkan di perjalanannya tidak semulus yang kita bayangkan. Nah, di situ kita banyak belajar. Kita memulai lagi perjalanan dan pelajaran yang baru lagi. Sampai akhirnya saya menyadari bahwa oh oke, ini memang baik sih sebetulnya buat aku. Buat aku semakin dekat sama Allah. Karena kalau kita dikasih enaknya terus, kita akan lupa. Kita nggak akan inget dan kita akan menjadi sombong, menjadi angkuh bahwa kita bisa kok semuanya, kita paling benar, kita paling oke gitu. Nah itu nggak boleh juga. Jadi pasti akan ada cobaan lagi setelah apa permintaan kamu itu dikabulkan sama Allah gitu. Nah yang ketiga nih, yang terakhir, jika kalian sudah terbangun spiritual, biasanya kalian akan bertemu dengan angel number ya, nomor-nomor yang memberikan kode-kode gitu ya. Misal kamu punya pertanyaan terus tiba-tiba muncul 111 atau 222 gitu kan, itu adalah konfirmasi juga dari alam semesta untuk menjawab pertanyaan kita, apakah oke, kita bisa melanjutkan apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi hajat kita, seperti itu. Untuk angel number 111 sudah pernah saya bahas ya, linknya di atas sini. Kalau untuk 1 sampai sekian sampai 10 belum saya buat, nanti insya Allah kapan-kapan akan saya buat. Baiklah my friends, semoga ini bisa bermanfaat, bisa memberikan pencerahan untuk my friends semua yang menyaksikan video ini. Jika kalian punya pengalaman, pernah menyadari jawaban dari Tuhan dari pertanyaan kalian, boleh komen di kolom komentar di bawah ini ya, cerita ya, untuk berbagi dan sharing kepada teman-teman yang lainnya. Baiklah, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa dukung terus My Edutainment TV channel dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.